Salam sejahtera dan salam buat kita semua. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat, sejahtera karena perlindungan Tuhan. Maka biarlah dengan suasana sukacita kita menyambut khotbah dari firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini. Sebelumnya, mari kita terima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Khotbah untuk kita pada hari Minggu, tanggal 20 September 2020, Minggu 15 setelah Trinitatis, diambil dari Evangelium Lukas pasal 17, ayat 26 sampai dengan ayat 37. Demikian firman Tuhan saya bacakan. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah, dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di manakah Tuhan? Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Ibu bapak terkasih dalam Yesus Kristus, khotbah hari ini bertemakan Allah menyatakan kuasanya melalui bencana alam. Pernah terjadi di era 90-an. Di Korea Selatan ada gereja sekte yang mengajarkan kepada pengikutnya tentang hari akhir zaman, atau yang umum disebut sebagai hari kiamat. Pada waktu itu ada gereja sekte di Korea Selatan mengajarkan tanggal 20 Oktober 1992 akan terjadi hari kiamat dunia. Seluruh pengikut gereja sekte itu berkumpul pada satu tempat di tanggal yang telah disebutkan. Mulai dari pagi hingga malam, ternyata hari terakhir, hari kiamat yang dinantikan itu tidak terjadi. Malahan yang kiamat adalah gereja tersebut, karena gereja itu akhirnya tutup dan bubar. Peristiwa itu menjadi peringatan bagi generasi berikutnya, termasuk pada generasi kita zaman ini. Jangan pernah mencoba menghitung hari kapan dan hari apakah kiamat. Dan jangan pernah percaya jika ada orang yang melakukan perhitungan-perhitungan hari kiamat tersebut, karena itu hanya sebagai upaya untuk membodohi warga. Yang utama harus kita lakukan adalah siap sedia dengan beriman kapanpun itu akan terjadi. Ibu bapak yang terkasih, cerita tentang akhir zaman sudah terdengar sejak ribuan tahun yang silam. Tetapi kiamat itu hingga hari ini belum terjadi. Ini membuat orang banyak tidak percaya tentang hari terakhir. Tidak juga percaya mengenai kerajaan Allah yang akan menguasai dunia ini. Mengakibatkan banyak orang tidak siap andai kata hari terakhir itu terjadi besok.
Lukas pasal 17 ayat 26 sampai 37 ini mereview, menceritakan ulang tentang cerita air bah di zaman Nuh dan tentang kehancuran Sodom Gomora di zaman Lot. Kedua kejadian itu menyatakan bahwa kuasa Tuhan Allah dinyatakan dan diberitakan di sana. Nuh bersama keluarganya diselamatkan Tuhan dari peristiwa air bah. Jauh hari sebelum air bah terjadi, Tuhan memerintahkan Nuh untuk membangun sebuah bahtera yang amat besar, yang pengerjaannya bertahun-tahun lamanya. Ketika air bah terjadi, Nuh dan keluarganya masuk ke bahtera itu bersama dengan segala jenis binatang, hingga mereka pun selamat dari air bah, dilindungi oleh Tuhan. Demikian juga peristiwa Sodom dan Gomora. Lot dikunjungi Tuhan ke tempat kediamannya lewat kehadiran 2 orang malaikat dan membawa Lot dan keluarganya keluar dari kota Sodom. Pada saat hukuman ke Sodom sudah akan mulai dilaksanakan untuk meluluh lantakkan Sodom dengan api belerang, sehingga seluruh penghuninya mati terbakar oleh api belerang, kecuali Lot dan keluarganya. Ternyata istri Lot menjadi tiang garam karena menoleh ke belakang, membayangkan kehancuran harta kekayaan yang sempat dimilikinya. Saudara-saudara, ketika Lukas mereview cerita air bah dan Sodom Gomora, tentu Lukas bermaksud untuk mengingatkan kedua peristiwa itu bagi generasi manusia berikutnya, bahwa pada zaman Nuh, orang-orang sekitarnya sibuk tiap-tiap hari mengurusi urusan duniawi sambil menghina dan mengejek Nuh yang membangun bahtera yang besar di darat bahkan di pegunungan. Akhirnya mereka semua binasa saat air bah terjadi. Seharusnya mereka bertanya kepada Nuh, mengapa membangun bahtera sebesar itu? Siapa yang memerintahkannya dan apa maksud dan tujuannya? Supaya mereka sedapat mungkin mengikuti jejak Nuh. Namun yang mereka lakukan adalah ejekan dan penghinaan kepada Nuh. Zaman Lot juga seperti itu. Meskipun melihat malaikat Tuhan datang ke Sodom dan hukuman Tuhan atas kota itu sudah akan dimulai, mereka malah hendak menggagahi malaikat yang berkunjung ke rumah Lot di rumahnya. Tuhan menyelamatkan Lot dan membinasakan semua orang yang tinggal di Sodom dan Gomora. Tetapi saudara-saudara, saat istri Lot menoleh ke belakang, istrinya menjadi tiang garam. Kedua peristiwa yang dicatat secara itu menunjukkan sikap manusia yang tidak peduli dengan masa depan mereka dan masa depan anak-anak mereka. Ternyata kuasa Allah dinyatakan di sana melalui bencana alam yang terjadi sebagai tindakan Tuhan untuk menghakimi dunia ini. Saat penghakiman terjadi, manusia akan terbagi dua saja, yakni manusia yang diselamatkan dan manusia yang dihukum. Tak ada satu kekuatan pun yang mampu mengatasinya. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita mengakhiri ibadah, baik ibadah minggu dan ibadah setor maupun ibadah lainnya, kita selalu mendoakan doa Bapa kami di surga. Yang pertama kita doakan adalah, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Doa itu mengingatkan kita bahwa kerajaan Allah itu pasti akan menguasai segala kerajaan dan kekuasaan dunia, termasuk bencana alam dan seterusnya. Oleh sebab itu, jika bencana datang melanda kekuatan dunia tidak akan dapat kita andalkan menyelamatkan kita. Yang terbaik kita lakukan ialah persiapan diri dengan iman percaya, hidup senantiasa di dalam Tuhan. Bila Tuhan sendiri bertindak menyelamatkan dengan cara Tuhan sendiri, kini dunia masih berada dalam ancaman COVID-19. Tetapi kuasa Tuhan pasti akan bertindak mengakhirinya dengan memberi pengetahuan kedokteran kepada manusia untuk menemukan obat dan vaksin yang handal dan akurat untuk melawan virus tersebut. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, khotbah hari ini memberi pesan kepada kita, jangan pernah putus asa untuk menghadapi kekuatan dunia. Jangan pernah takut, karena Tuhan adalah Allah yang berkuasa, jauh lebih tinggi kuasanya dari segala kekuatan alam yang melanda dunia ini. Karena itu, jadilah menjadi orang-orang setia, taat beriman kepada Tuhan Yesus, wal apapun yang terjadi. Amin.
Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa kuasa-Mu jauh melebihi kuasa alam. Walaupun terjadi banyak bencana di alam ini, di dunia ini, tapi kami percaya Engkau yang maha baik, maha kuasa akan melindungi kami demi kelanjutan misi pelayanan kami di tengah-tengah gereja-Mu, memberitakan kabar baik dalam Yesus Kristus untuk keselamatan dunia. Berkatilah firman-Mu yang kami terima hari ini Tuhan, supaya boleh menuntun kehidupan kami menggapai hari depan dan memberi pengharapan baru kepada dunia untuk menghadapi berbagai bencana yang terjadi, supaya kami tetap berjalan menuju sorga, menuju tempat yang Kau janjikan untuk kami diami kelak. Ampuni segala kesalahan kami Tuhan, ampuni segala dosa kami. Terima permohonan kami dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.